Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, warga besar Masjid Al-Hakim Serpong Tangerang yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita bisa sholat subuh berjemaah. Ini satu kenikmatan besar bagi kita. Selesai sholat subuh kita bisa mengadakan majelis ta'lim. Ini juga satu nikmat besar. Siapa yang duduk mendengarkan taklim, satu bagian daripada ilmu, dia mendapat pahala 100 rakaat pahala sholat sunnah. Jadi luar biasa ya. Kalau antara dua sholat, dia dapat 1000 rakaat sholat sunnah. Antara dua sholat itu maksudnya antara maghrib ke isya. Dia ngaji antara dua sholat 1000. Kalau ini tidak antara dua sholat, di habis subuh kita belajar. Nah, ini satu kenikmatan besar dari Allah. Menuntut ilmu itu wajib. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang beriman. Tak peduli dia laki-laki perempuan, menuntut ilmu itu wajib. Mendapatkan ilmu tidak wajib. Ya. 90 tahun ngaji terus goblok terus enggak berdosa itu. Itu harus ditanamkan itu. Yang kewajiban itu menuntut ilmu. Dapat atau enggak itu anugerah Allah. Sebab ilmu itu diberi Allah. Sama dengan rezeki. Ilmu itu rezeki. Rezeki itu kita cari? Enggak, diberi oleh Allah. Diberi. Kalau gitu kita nggak usah kerja, cari rezeki. Cari rezeki disuruh. Tapi sekedar sebab. Sekedar sebab. Kalau Allah beri dapat, alhamdulillah. Udah kerja nggak dapat rezeki bisa kan? Bisa kan? Seorang guru ngajar 26 hari sebulan, tiap hari ngajar kecuali hari Ahad. Habis bulan gajian 5 juta dikantongi, naik bus, dicopet orang. Dia kerja kan rezeki dari kerjanya. Tapi Allah beri rezeki lewat jalan lain. Jadi begitulah hidup ini. Menuntut ilmu itu wajib, disuruh berpahala. Sama dengan cari rezeki, disuruh berpahala. Dapat atau tidak, serahkan sama Allah aja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat minimal sudah dapat pahala, sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuberikan ilmu kepadamu kecuali sangat sedikit sekali. Kalaupun diberi Allah sedikit. Jangan merasa udah banyak ilmu, tapi teruslah belajar. Ilmu ini membawa terang. Orang yang berilmu amalnya jadi benar. Betul amalnya karena ada ilmunya. Mau atau enggak dia beramal? Itu tergantung iman. Ada orang ilmunya banyak, imannya lemah, enggak pernah beramal. Enggak pernah beramal. Kita mau beramal itu karena ada dorongan iman. Mau tahajud. Semua satu masjid ini tahu cara tahajud. Berapa orang yang tahajud coba? Karena itu membuktikan amal itu tergantung iman. Makin kuat iman, makin banyak dia sanggup membawa amal. Jadi
Iman itu seperti gerbong kereta api, kepalanya, lokomotifnya itu iman. Kalau kuat horsepowernya itu kuat, ya banyak gerbong yang bisa dia tarik. Gerbong sholat, gerbong zikir, gerbong baca Quran, gerbong sodaqah, gerbong silaturahim, bisa dia tarik karena imannya kuat. Kalau imannya lemah, tentu nggak bisa dia tarik. Satu gerbong aja sholat mungkin udah bolong-bolong, iman lemah. Rel kereta apinya itulah ilmu. Semakin panjang relnya itu semakin jauh perjalanannya. Tapi buat apa relnya panjang-panjang kalau gerbongnya nggak ada? Kepala kereta apinya nggak ada, lokomotifnya nggak ada. Relnya panjang dari Surabaya ke Jakarta. Gerbongnya banyak, kepala kereta apinya nggak ada, atau ada mogok. Nah, ya nggak jangan itu. Nah, jadi kekuatan amal di iman. Kalau relnya bagus, jalanannya jadi bagus. Selamat sampai tujuan, sampai kepada Allah SWT. Begitu kira-kira perumpamaan yang kita berikan. Salawat salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad. Dua hari ini saya diwawancarai oleh koran dan radio tentang banyaknya penghinaan terhadap Rasulullah SAW di Facebook dan penghinaan terhadap Islam di Facebook. Saya sendiri nggak pernah baca, saya nggak punya Facebook. Apa iya saya pikir, pokoknya memang betul banyak penghinaan. Ada yang menghina agama kita, ada yang menghina Nabi kita, bahkan ada yang menghina Tuhan kita. Satu orang tokoh Syiah Indonesia menyatakan bahwa Tuhannya mereka dengan Tuhan kita nggak sama. Yeah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad, Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada mereka. Waduh, mereka punya Nabi lain selain Nabi Muhammad, punya Tuhan lain selain Tuhannya Nabi Muhammad. Ini pernyataan-pernyataan menghina juga itu. Banyak menghina itu. Kalau orang Syiah menghina kita banyak. Mengatakan Siti Aisyah itu selingkuh, pelacur, itu kan menghina kita, menghina Nabi kita itu. Kenapa? Ya masa Nabi mau kawin sama pelacur? Rendah sekali selera Nabi, akan menghina Nabi. Dan kalau memang Siti Aisyah itu selingkuh, kok malaikat Jibril diam aja gitu, nggak memberitahu? Berarti malaikat Jibril itu ikut melindungi perselingkuhan. Berarti menghina Nabi dan menghina malaikat Jibril. Dan Allah nggak turunkan wahyu untuk menegur nabinya, bahkan tetap memberikan wahyu kepada nabinya, nggak dipecat nabinya sudah mengawini selingkuh, dan Allah nggak beritahu istrinya selingkuh. Berarti Allah pun selingkuh juga, melindungi perselingkuhan. Ini sebetulnya penghinaan ini bukan untuk Siti Aisyah radhiyallahu, tapi ini menghina Nabi, menghina malaikat Jibril, dan menghina Allah Subhanahu. Dan Nabi Lut saja istrinya khianat, diberitahu Allah, nanti malam kamu tinggalkan negerimu, bawa orang-orang beriman dan anak-anakmu, istrimu jangan. Diberitahu istrimu durhaka, diberitahu. Masa Nabi Muhammad istrinya selingkuh, durhaka nggak diberitahu oleh Allah. Ini kan menghina Allah sebetulnya, yang dilakukan oleh orang yang ngaku Islam, orang-orang Syiah. Atau menghina Nabi itu orang-orang yang tidak Islam, menghina agama kita tidak Islam. Ya wajar aja mereka benci, karena memang kebencian mereka itu mendarah daging. Orang-orang yang tidak Islam benci sama Islam, ya wajar. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 118, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa apa yang mereka ucapkan dengan mulut mereka, kebencian tentang Islam itu baru sebagian kecil dari kebencian yang mereka punya, yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana
bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Telah muncul dari mulut mereka kebencian terhadap agamamu yang besar. Mereka bilang begini, bilang begitu, bilang begini tentang agamamu. Tetapi kata Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mereka sembunyikan di hati mereka itu jauh lebih besar lagi. Yang mereka ucapkan udah gede itu tentang kebenciannya kepada kita. Yang mereka simpan di hati akbar, lebih gede lagi. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Telah kami jelaskan kepada kamu hai orang Islam ayat-ayat kami ini. Mudah-mudahan kamu menggunakan akalmu. Bahwa mereka itu tetap tidak akan senang. Sampai kapan? Ya sampai kita seperti mereka. Sampai kita nggak sholat, nah, baru mereka senang. Selama kita masih sholat ya nggak senang. Kamu dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Kapan majunya ini sholat aja? Dia maunya kita seperti mereka, nggak usah sholat. Kamu ini dikit-dikit agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Kamu ini. Ya maunya gimana? Maunya kita kayak mereka, jangan bawa-bawa agama. Kamu dikit-dikit jilbab, dikit-dikit jilbab, dikit-dikit jilbab. Dia nggak akan senang. Sampai kapan senang? Dia sampai kayak dia, pakai rospan. Udah umur 75 masih pakai rospan. Kucing aja udah nggak selera lihatnya. Nah, kebencian itu secara garis besar dibagi 3. Ada orang yang benci dengan agama itu karena bodohnya. Benci sama Islam karena bodohnya. Kayak orang kayak gini nih dikasihani nih, harus diberitahu. Bukan main bencinya, tapi karena bodohnya. Informasi yang sampai kepada dia keliru, sehingga dia benci. Dikatakanlah Islam ini misalnya tukang bunuh orang. Tuhannya orang Islam itu Tuhannya pelacur-pelacur. Tuhannya orang Islam itu Tuhannya perampok-perampok. Orang Islam itu pelacur dan perampok. Karena udah didoktrin dari kecil, dia benci. Orang seperti ini perlu diberitahu. Karena banyak juga setelah tahu dia masuk Islam malahan. Salah satu di antaranya itu sutradara film Fitnah yang di Belanda. Saya lupa namanya, kemarin saya baca itu. Dia masuk Islam. Padahal dia buat film tentang menjelekkan Islam 15 menit. Itu dari partainya si Wilders. Wilders itu orang Belanda, partai anti-Islam. Nah kemudian sutradara filmnya itu membaca tentang Islam. Setelah geger, filmnya selesai geger, Islam nggak begitu banyak. Baca, ngerti, masuk Islam. Diundang oleh Raja Saudi untuk naik haji 2 tahun yang lalu. Karena kamu selama ini rupanya dia benci karena bodohnya. Yang begini-begini kita beritahu, begitu tahu dia masuk Islam. Banyak orang-orang dulu pun di zaman Rasulullah banyak yang benci dengan Islam karena bodohnya. Ada satu orang buta, orang Yahudi, oleh Nabi sering diberi makan, disuapin, kasih minum susu, disuapin. Nah, setiap habis disuapin, Yahudi ini ngasih nasihat ke Nabi. Kamu baik sekali anak muda. Saya ini karena kamu baik, saya kasih nasihat ya. Hati-hati sama orang yang namanya Muhammad. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, dia tukang sihir, jahat tuh. Kalau dia udah datang, rumah tangga hancur, berantakan. Istri jadi berantem sama suami jadi berantem sama istri, anak sama orang tua jadi berantem. Pokoknya tukang pecah belah. Pokoknya hati-hatilah kamu sama dia. Setiap Nabi memberi dia makan, dia buta. Dia nggak tahu kalau yang ngasih makan ini Nabi. Dia nasihati, baik-baiklah kamu, jangan sampai terpengaruh oleh yang namanya Muhammad itu. Sampai belakangan dia tahu itu yang memberi makan dia ternyata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia nggak masuk Islam? Bagaimana dia nggak
hancur kebenciannya selama ini. Ada satu hari seorang nenek-nenek bawa beban berat, diangkatkan oleh Nabi, dibantu, diantar ke rumahnya. Sampai rumahnya nenek-nenek itu bilang, waduh anak muda baik sekali kamu. Wah, karena kamu baik saya mau beri nasihat. Karena saya orang miskin gak bisa ngasih duit. Saya beri nasihat, hati-hati sama orang yang namanya Muhammad. Kenapa? Kata Nabi, wah itu orang jahat. Bukan main itu. Begini. Selesai dinasihati, terima kasih. Kata Nabi. Anak muda teringatnya kamu sama siapa kamu? Saya lah Muhammad itu. Saya Muhammad itu yang ibu bilang tadi begini begitu. Waduh. Yang begini-begini ini memang benci karena bodoh. Sekarang banyak juga orang yang benci dengan Islam karena bodoh. Saya sendiri beberapa kali itu ke Pergo. Ada satu bekas tentara PBB. Tentara PBB tugas di bosnya. Dia lihat sendiri bagaimana tentara-tentara Serbia itu membunuh orang-orang Islam. Lihat sendiri dia tentara pengawas PBB. Saking kejamnya orang-orang Serbia membunuh orang-orang Bosnia yang Islam itu. Ada yang dimartil kepalanya, ibu-ibu, bayinya jatuh nangis-nangis, bayinya sekalian dibunuh. Akhirnya dia keluar dari agama Kristen. Karena kebetulan Serbia Kristen. Ternyata jahat ini agama ini. Diberitahu nggak mau, dinasihati nggak mau, malah kita mau ditembak sama dia. Akhirnya dia keluar, nggak ada Tuhan lah. Dia bilang tidak ada Tuhan. Agama itu nggak penting. Buktinya orang beragama bunuhnya orang beragama. Kemudian dia cuti ke Indonesia, datang ke Medan. Pas bulan Ramadan, bingung dia lihat orang Indonesia ini. Anak kecil pun ke masjid malam-malam. Kebetulan bulan Ramadan. Sholat tarawih ya. Awal-awal Ramadan itu dia terpesona. Ya hebat sekali orang Indonesia ini. Kecil-kecil aja ke masjid semua. Subuh-subuh ke masjid ramai sekali. Dia terpesona. Beberapa hari dia di Medan itu kebenciannya terhadap agama hilang. Wah, berarti ini bagus nih. Mulai dia lihat orang Islam ramah-ramah, baik-baik. Akhirnya dia datangi kantor kelurahan. Waktu itu di Perumnas Mandala di Medan. Dia bilang, saya mau dialog tentang agama. Kalau bisa tolong dicarikan orang yang bisa bahasa Inggris. Ustaz. Orangnya bingung, siapa Ustaz tadi bahasa Inggris? Bahasa Arab sih banyak. Bahasa Inggris yang repot juga. Terus teringat dia saya. Menggulurkannya bisa kok. Dipanggil lah saya. Hari Jumat waktu. Boleh. Saya jam 9 sampai jam 11 bisa. Saya datang. Wah, ke rumah ada satu orang yang bersedia menerima lah untuk dialog itu. Wah, dia udah pakai dasi, pakai sepatu. Pakai dasi rapi, pakai jas. Saya datang pakai jubah. Duduk di karpet pakai sepatu dia. Duduk di karpet pakai sepatu. Karena saya bersila, dia pun bersila juga pakai sepatu. Mereka biasa tidur juga pakai sepatu, biasa sih. Dia orang Belgia. Dialog. Dan memang rata-rata pengalaman saya dialog dengan orang-orang Nasrani yang benci dengan Islam itu, persoalannya itu hanya sekitar 10 persoalan. Yang nomor 1 pasti, kenapa orang Islam dilarang makan babi? Kenapa orang Islam boleh kawin lebih dari 1, poligami? Begitu itu, biasanya begitu. Yang pertanyaan yang paling banyak. Benar dia tanya. Saya jawab. Sampai jam 11 nih saya bilang jawab jam 11. Panjang, jam 9 sampai jam 11 ngobrol. Selesai 8 pertanyaan. Dia bilang, sudah cukup. Gajinya sekitar 10. Masih ada waktu, gak apa-apa, cukup sudah, 8 saja. Akhirnya dia bilang apa? Saya masuk Islam sekarang. Gampang amat ya orangnya. Udah Islam kan. Namanya Gino.
Saya bilang, kamu mau ditambah namanya? Mau. Ahmad Jino. Ahmad Jino namanya. Udah pulang ke Belgia, saya bilang pergi cari Islamic Center sana. Belajar bahasa agama. Pergi. Sekitar 2 tahun kemudian, dia kenalan sama orang Indonesia di sana. Orang Medan. Dia pikir betul-betul Medan yang paling soleh sedunia. Akhirnya dia kawin nih orang Medan itu. Kendurinya pestanya di Medan. Dia mau guru saya di Medan, jadi biar guru saya yang nanti ceramah. Waktu itu saya melakukan perjalanan haji, jalan darat 1 tahun di Mekah. Berangkat 96, pulang 97. Nah, jadi nggak ketemu saya dengan dia. Tapi apa dia bilang sama mertuanya? Kok nggak rame lagi orang ke masjidnya? Karena nggak bulan Ramadan. Kebencian terhadap agama karena ketidaktahuan mudah diperbaiki. Yang kedua, kebencian terhadap agama itu muncul karena ambisi. Ada ambisi. Kalau ini susah diperbaiki. Dia merasa Islam itu penghalang kehebatannya atau kehebatan kelompok. Sehingga dia benci pada Islam karena dianggap Islam itu penghalang. Kalau ini susah diperbaiki. Siapa di antaranya? Abu Jahal, Abu Sofyan. Abu Sofyan itu termasuk itu. Belakangan aja dia dapat hidayah, syukur alhamdulillah. Sebelum kalah Mekah itu dia udah rasa ini nggak terlawan lagi dengan Muhammad. Tentaranya ada 10.000. Nah, dia masuk Islam. Masih syukur Abu Sofyan sempat masuk Islam. Abu Lahab, Abu Jahal nggak sempat. Ya. Walid bin Mughirah itu pentolan Quraisy paling berpengaruh, nggak mau juga murtad, nggak mau masuk Islam. Nah, kenapa? Karena mereka benci sama Islam karena dianggap Islam menghalangi kehebatan mereka. Wah, kalau nanti saya masuk Islam, saya nggak hebat lagi kata Abu Jahal. Abu Jahal itu kan digelar Abul Hakam, Abul Hakam bin Hisham. Memang ahli strategi, ahli hukum, orang terhormat lah di kalangan Quraisy. Kita aja menggelarnya Abu Jahal karena ternyata pinter bodoh gitu. Ya, nyembah patung banyak-banyak. Dibilangnya Tuhan padahal patung itu dia buat. Kan bodoh. Maka disebut Abu Jahal. Tapi dia Abul Hakam gelarnya. Dia menganggap Islam penghalang. Dia kalau masuk Islam sampai mati susah itu diubah. Kalau diberitahu pun dia ngeles. Ada aja alasan-alasan dia buat. Yang begini ini payah diberitahu. Sebab ada ambisi. Nah, muncullah ucapan-ucapan menghina Islam. Nabi Muhammad itu sepanjang usia beliau tinggal di Mekah, beliau digelar Al-Amin, orang yang nggak pernah dusta. Memang orang Arab jarang mau dusta, jarang mau dusta. Sama ontanya aja orang Arab nggak mau dusta. Tapi ketika Nabi Muhammad itu mengatakan aku Nabi, Tuhan hanya satu, la ilaha illallah, mereka mendustakan. Padahal selama ini semua Al-Amin. Mereka jadi marah, dilempari, bahkan mau dibunuh. Kenapa? Sebenarnya menghalangi aja. Kalau saya ikut dia, saya orang ahli hukum, orang terhormat, sedangkan dia buta huruf, wah jatuh dong gengsi saya. Wah. Nah kalau itu dianggap penghalang, sudah. Apapun ceritanya, mereka nggak akan pernah terima. Dari orang-orang yang menganggap Islam sebagai penghalangnya, muncullah penghinaan-penghinaan. Nabi Muhammad dibilang gila, Nabi Muhammad dibilang sesat. Padahal selama ini bilang Al-Amin. Allah bantah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu Nabi Muhammad sahabatnya itu tidak sesat dan tidak gila. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang dia ucapkan bukan keluar dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu yang dibicarakan itu wahyu dari Allah. Kamu kan ahli bahasa Arab, bantah coba lihat nih. Mana mungkin orang yang membuat firman-firman Allah itu? Kalau manusia dia akan bisa. Kalau bisa ditantang sama Allah. Wad'u syuhada'akum, panggil semua saksi-saksi kamu, kawan sekutu-sekutu. Kalau memang kamu betul, coba bikin. Buat satu ayat saja, kata Allah, yang semisal dengan Quran. Ditantang satu ayat aja. Nggak bisa. Udah jelas nggak bisa membuat satu ayat tandingi Quran. Tetap
sama aja. Nggak beriman, menghina Rasul, menghina Islam, sebab ada ambisi. Di Indonesia ini orang-orang yang ambisi untuk menguasai negara ini, ambisi untuk menguasai negara ini secara kekuasaan legislatif dan eksekutif, kalah dia dengan Islam, bencinya bukan main. Muncul itu fitnah-fitnah. Keluarlah pernyataan-pernyataan bodoh yang mau mencuci otak orang Islam. Misalnya apa? Suara rakyat, suara Tuhan. Nah ini pernyataan PKI untuk mencuci akal orang Islam supaya rusak. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi siapa yang melawan kehendak rakyat berarti melawan kehendak Tuhan. Kalau melawan kehendak Tuhan berarti kafir. Oh itu cuci otak itu. Kita jawab, benarkah suara rakyat suara Tuhan? Benar? Tergantung rakyatnya. Kalau 100% rakyatnya orang-orang soleh, suara rakyatnya sesuai dengan suara Tuhan. Lah kalau 90% rakyatnya maling, suara rakyatnya suara siapa? Maling. Ya suara maling. Suara rakyatnya itu suara rakyat itu bisa suara Tuhan kalau dia soleh semua. Kalau rata-rata jahat, suara rakyat, suara setan. Suara setan. Apakah setiap kehendak rakyat harus dipenuhi? Enggak. Baik apa enggak? Itu masalah. Amerika saja pernah melarang peredaran minuman keras. Zaman Al Capone itu, Al Capone, mafianya itu kan ada filmnya Al Capone. Saya baca bukunya itu Al Capone. Ya, Al Capone itu ketika Amerika melarang minuman keras beredar, dia menyelundupkan minuman keras ke Amerika. Amerika itu biasa minum pagi aja, dia sarapan paginya whisky kok. Sarapan paginya whisky, brandy biasa. Tapi dilarang. Kenapa dilarang? Karena Amerika mengetahui bahayanya minuman keras. Orang mabuk, tembak-tembakan, karena pistol ada. Mabuk, dar, banyak sekali orang Amerika mati. Dilarang minuman keras. Padahal rakyatnya semua mau minum, tidak dipenuhi kemauan rakyatnya. Kenapa? Karena suara rakyatnya itu suara setan kalau dibiarkan mabuk. Pernah dilarang bertahun-tahun itu dilarang. Jadi kita harus paham betul itu. Dikeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Ratusan tahun orang Jawa dicuci akalnya dengan mengatakan bulan Suro itu bulan sial. Bulan Suro itu bulan Muharram. Itu bulan sial. Sehingga orang Jawa nggak berani kenduri. Kowe mau ngawinkan anakmu? Ya, bulan Suro wani kowe. Modar anakmu. Dan itu sudah berhasil ratusan tahun. Generasi di atas saya tinggal di kampung Jawa. Itu kalau udah bulan Suro betul-betul sedekah nggak berani, ngawin karena nggak berani, khitanan nggak berani. Pokoknya ini bulan siang. Tapi cuci keris mau. Cuci keris mau. Airnya diminum. Aduh, keris setahun nggak mandi, airnya diminum. Ini cuci otak yang luar biasa dan berhasil. Alhamdulillah di kampung saya di Medan itu ganti generasi ngaji. Karena di kampung saya itu ada dua itu, satu Muhammadiyah, satu Nahdlatul Ulama. Semua kami itu yang saya itu kalau nggak ngaji sekolah di Muhammadiyah, ya sekolah di NU. NU namanya Al-Ma'arif. Saya di Muhammadiyah. Kawan-kawan saya di NU sebagian banyak. Berubah generasi di bawahnya. Bulan Suro itu bulan Muharram, bulan Muharram itu bulan Haram, bulan Haram itu bulan sing apik. Bulan sakral itu bulan agung. Justru bagus. Berubah dia. Dengan apa? Dengan masuknya agama. Itu kan berhasil itu ribuan tahun, itu ratusan tahun, ribuan tahun bahkan mencuci akal orang. Ini dimasukkan karena kebencian terhadap Islam. Ada satu lagi cuci otak itu di kalangan orang Jawa. Kalau anak saya belum kawin, rumah saya nggak boleh untuk kawinan. Siang, engkau anakmu orang kawin. Apa hubungannya? Misalnya saya punya rumah, halamannya lebar. Terus tetangga saya rumahnya kecil, sempit.
halaman nggak punya. Dia bilang, Mas aku mau ngawinkan anakku bulan depan, pinjam rumahmu ya, pesta di rumahmu. Oh nggak bisa lah, saya belum kawin nanti. Gara-gara ngawinkan anakmu, anak saya nggak kawin-kawin sampai mati. Loh, ini apa-apa? Tapi ini kan berhasil kan? Berhasil ini ditanamkan di budaya Jawa. Saya nggak percaya itu saya. Sebab saya tahu kalau menikahkan orang, mempestakan orang, walimah namanya, walimatul urs, di rumah saya itu barokah. Karena saya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah, agama. Kalau menjalankan agama pasti ada keberkatan. Jauh sebelum anak saya nikah, anak saya masih kecil-kecil, saya sudah nikahkan orang di rumah saya, kenduri. Sampai sekarang anak saya sudah nikah pun rumah saya karena halamannya lebar, dipakai untuk pesta. Kawan-kawan murid-murid saya yang mau nikah senang aja. Tapi ini kan ditanamkan bertahun-tahun tanpa kita sadar, jadi budaya yang merusak agama kita sendiri. Siapa yang menanamkan itu? Orang-orang yang benci dengan Islam. Tapi kita nggak sadar. Banyak itu kalau dipikirkan banyak. Orang-orang yang benci dengan Islam ini gerakannya itu nyata, terarah, terdesain, dibuat memang skenario-nya. Bukan sembarangan asal-asalan mereka menghancurkan kita. Cobalah kita lihat, Kementerian Agama mengeluarkan buku untuk sanawiyah SMP ya. Kuburan para wali, kuburan wali-wali itu adalah berhala zaman modern. Ini kan cuci otak ini. Jadi setiap datang ke kuburan Sunan Ampel, Sunan Giri, itu berarti menyembah wali-wali, menyembah karena berhala, berarti musyrik. Jadi orang nggak berani nanti datang ke kuburan wali-wali itu. Kenapa? Wah, berhala modern nih. Yang dicuci otaknya anak SMP kelas 1. Nih. Kuburan wali itu berhala. Jangan datang musyrik, nanti datang mendatangi berhala. Anehnya, kalau mendatangi Borobudur, wah itu berpariwisata. Kalau datang Borobudur, Prambanan itu berpariwisata. Kalau datangi kuburan wali itu musyrik, itu berhala modern. Cuci otak. Padahal ziarah kubur orang soleh kan bagus. Saya pertama kali ke kuburan Sunan Ampel itu menangis saya. Betul, demi Allah saya nangis. Karena saya dai sejak SMP, ya, sejak SMA saya sudah mulai dakwah. SMA kelas 1 saya sudah jadi khatib Jumat. Saya terasa betul susahnya dakwah ini, diusir-usir. Dari kampung ke kampung diusir-usir. Kadang-kadang malam kita mau nginep nggak dikasih tidur situ. Masjid nggak boleh untuk tidur. Masjid hanya untuk sholat. Kami bukan mau tidur Pak, mau itikaf. Sama saja itikaf itu ya tidur. Inilah susahnya kalau pengurus masjidnya pun nggak ngerti agama kan. Kita terpaksa tidur di emper, nunggu besok pagi. Kita alami itu kesusahan-kesusahan. Maka begitu sampai makam Sunan Ampel itu saya menangis. Kenapa? Ini orang soleh ini udah wafat ratusan tahun aja masih bisa berbuat baik sama banyak manusia. Masih banyak orang bisa makan gara-gara dia. Tukang jual air, tukang parkir, tukang jual kitab, tukang jual makanan, ya kan? Banyak sekali orang bisa makan daripada kebaikan beliau ini. Ini kalau kuburan orang soleh, ribuan tahun masih ngasih manfaat sama orang ini. Coba kuburan Husni Kastur, perampok yang membunuh itu orang Arab yang kaya di Romanon, bukan? Wah, lewat kuburannya pun orang amin-amin cabang bayi, kudu-kudu merinding. Kalau orang soleh ini kita begitu saya masuk. Saya lihat kuburannya itu rata saja dengan tanah. Cuma ada sebuah nisan tanpa nama. Tidak diberi atap menghadap langit. Langsung saya nangis, ya Allah. Inilah orang yang telah memberi pelajaran yang luar biasa kepada kami. Kuburannya sunnah, ada masjid, masjidnya sunnah. Banyak orang baca Quran di Ampel itu. 5 orang, 3 orang, 10 orang itu bikin halakoh-halakoh Quran, hafiz-hafiz Quran itu. Airnya jernih, nggak kering-kering ratusan tahun. Nah, ini kalau orang yang barokah, kita dapat hidayah datang situ. Ya Allah, betapa susahnya kami berdakwah. Pasti lebih susah Sunan Ampel.
Karena yang didakwahnya orang-orang non-Islam, orang Hindu, orang Buddha didakwahnya. Kalau saya kan dakwah orang Islam, apa payahnya ngajak orang Islam, Pak sholat yuk, apa sholat. Saya sholat di rumah, oh iya Pak, ya, terima kasih, ya kan. Kalau orang non-Islam sholat Pak, kau sholat kau, ku tembak kau nanti. Tidak boleh berdakwah sama orang yang bukan orang Islam. Ya. Kan lebih payah sekarang. Enggak, lebih payah dulu. Dulu itu kita bisa dibunuh sewaktu-waktu. Kenapa? Tidak ada hukum waktu itu. Tidak ada polisi waktu itu. Tidak ada jaksa waktu itu. Nah, kan lebih ngeri. Nah, datang ke situ tiba-tiba dibilang mendatangi berhala. Innalillahi. Sengaja dibuat itu, pasti sengaja. Nah mungkin dokter yang membidangi pembuatan buku itu begitu bodohnya. Nah mungkin sengaja merusak akal orang Islam. Pakai uang negara lagi. 15.000 eksemplar buku kali 100.000, 15 miliar. Duit negara untuk merusak akal orang Islam. Akhirnya nanti orang-orang Islam ini ke kuburan orang-orang soleh nggak mau. Perginya kemana? Borobudur. Pergi kemana? Ke Prambanan. Pergi kemana? Kebun binatang, lihat monyet. Ya kan? Ditulis pula di buku manusia keturunan monyet. Datangi monyet, tumbah kita. Ini merusak akal. Diknas lebih parah lagi. Diknas kelas 11. SMA kelas 2. Semester 1, pendidikan jasmani. Buku olahraga. Salah satu bagian adalah pacaran sehat. Pacaran sehat. Gambarnya laki-laki pakai peci sama perempuan pakai jilbab. Pacaran. Duduknya agak jauh. Jadi kalau pacaran sehat itu yang ceweknya di situ, laki-lakinya di sini. Kalau rangkul-rangkulan itu nggak sehat. Nah ini kan merusak otak. Mana ada pacaran sehat? Pacaran itu diharamkan dalam Islam. Kalau kita pacaran nggak disalurkan jadi penyakit, disalurkan jadi penyakit dan dosa. Yang paling sialnya Menteri Diknas, Mendikbud namanya sekarang, Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan udah fenomena sekarang ini, bahwasanya udah kenyataan anak-anak ini kan sekarang pacaran, nggak bisa dicegah lagi. Loh, kok menyerah dengan keadaan sih? Jadi kalau anak-anak sekarang ini semuanya sudah tidak sholat, tidak lagi puasa, sudah fenomena gitu. Terus kita carilah kelas tidak sholat yang sehat gitu, tidak puasa yang sehat begitu. Bagaimana? Menyerah dengan keadaan. Tidak boleh dalam agama ini pacaran. Dia bilang apa? Ya karena nggak bisa dicegah ya kita buatlah pacaran yang sehat. Kalau keberatan karena pakai peci, pakai kerudung, tahun depan saya akan bikin gambar baru yang kepalanya gundul. Tapi tetap pacaran sehatnya nggak dicabut kan? Ini kan berbahaya. Cuci otak ini. Yang paling sial lagi dibilangnya apa? Masa orang kenalan nggak boleh? Loh kenalan bukan pacaran. Kenalan dalam bahasa Arab ta'aruf. Kalau ta'aruf disuruh, li ta'arafu, memang disuruh kita kenalan. Tapi tidak pacaran. Masa nggak bisa dibedakan antara pacaran yang maksiat dilarang Allah dengan kenalan yang tidak dilarang Allah? Nah, ini berbahaya dan ini sudah cuci otak. Pakai uang negara lagi. Yang dicuci siapa? Anak-anak kita. Kalau kitanya mana mungkin kan? Pak, pacaran itu insya Allah sunat muakkad. Kita gaplok dulu. Yang anak-anak kita dirusak. Kalau perusakannya itu di sekolah pakai biaya negara, kan sudah luar biasa sekarang. Karena ambisi. Tahun depan kita akan tarik ganti gambarnya jadi kepala gundul. Kayak dia bakal terpilih aja jadi menteri lagi. Tahun depan ceritanya. Jangan-jangan besok udah diganti dia. Tanggal 21. Kok janji tahun depan mau menarik diganti gambar orang berjilbab dengan kepala gundul? Ini ucapan-ucapan yang luar biasa. Bapak-bapak saudara, ketika partai yang anti-Islam sekarang memenangkan pemilu, penghinaan terhadap agama semakin banyak. Kenapa? Karena agama dianggap penghalang.
Salah satunya misalnya ucapan Ahok kemarin. Itu pendemo anarkis supaya ditembak mati aja. Bandit-bandit, penjahat tembak mati aja. Mana layak ucapan seorang pemimpin begini? Ada prosedur kok. Siapa ditembak mati? Kalau demo anarkis tembak mati, sama dengan ceritanya di Tiananmen. Nah, mungkin Ahok mau memindahkan peristiwa Tiananmen di tanah leluhurnya itu ke Jakarta. Yang begini-begini ini karena ada ambisi. Wah, ada prosedur kok. Demonstran itu ada prosedur. Kalau nggak bisa dihalau dengan pentungan, dia digiring. Kalau digiring nggak bisa, anarkis ditembak pakai peluru hampa. Sekedar sakit-sakit aja, tuk lumayan sakit. Kalau pakai peluru hampa nggak bisa, pakai peluru karet. Pakai peluru karet, luka juga itu, tapi kakinya ditembak. Bukan kemaluannya, bukan ulu hatinya, bukan kakinya. Nah, kalau pakai peluru karet, makin ganas mau membunuh petugas, baru boleh tembak pakai peluru tajam. Itu pun kakinya dilumpuhkan saja, dengkulnya atau kaki pahanya ditembak. Ada prosedur, bukan langsung demo ngancurin pot bunga, dor, tembak kepalanya mati. Loh, ini orang seperti ini kalau berkuasa kan berbahaya sekali. Kan sangat berbahaya kalau dia berkuasa itu. Orang-orang seperti ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya ditanya orang juga tentang itu. Boleh nggak? Menurut undang-undang memang kalau gubernur berhenti atau mati, wakilnya jadi gubernur. Itu undang-undang. Kalau begitu, orang Islam nerima? Ya harus nerima. Sebab itu kesepakatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita harus mengikuti kesepakatan. Terus kalau dia sudah jadi gubernur, bagaimana keadaan kita? Kita berdosa. Sampai 2017 kita berdosa. Tapi sah berdosa bisa? Bisa. Laki-laki pakai cincin emas, sholatnya sah nggak? Sah, orang emas nggak najis kok. Tapi berdosa nggak? Berdosa. Laki-laki pakai baju sutra, berdosa nggak? Dia sholat subuh pakai baju sutra, sah apa nggak? Sah, tapi berdosa. Seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, sah apa nggak? Sah, tapi berdosa. Banyak sekali dalam Islam yang sah, tapi berdosa. Bisakah dia tidak diangkat menurut undang-undang? Bisa juga. Bagaimana caranya? DPR tidak mengusulkan namanya. Karena dianggap mulutnya kasar dan tindakannya dikhawatirkan bisa memecah belah orang. Orang demo mau ditembak, anak-anak sekolah yang tawuran-tawuran dipecat-pecatin aja. Loh, kalau dipecat anak sekolah yang nakal, makin jahat lah dia, nggak bisa sekolah kemana-mana. Nah, ini pernyataan-pernyataan bisa menyebabkan dia tidak diusulkan. Karena moral itu menjadi catatan penting juga. Buktinya mana? Buktinya Acem Fikri. Acem Fikri itu salahnya apa coba? Korupsi? Tidak. Melanggar hukum? Enggak. Dia nikah baik-baik, ya kan? Terus dicerainya pakai SMS kan gitu. Nah, dianggap nggak layak sebagai pemimpin kok nyeraikan istri pakai SMS. Diberhentikan sama SBY. Diberhentikan kan? Nah, kalau orang yang nikah seperti itu aja bisa diberhentikan, kenapa orang-orang yang katanya mau menembaki orang segala macam tuh nggak bisa? Kan bisa juga tidak diusulkan. Nah, ini celah hukum Islam, celah hukum di negeri kita. Tapi kita negeri hukum. Kebencian orang-orang non-Islam kepada kita karena ambisi. Kadang-kadang Islam juga benci. Ah, kamu jangan bawa agama kamu. Dikit-dikit agama kamu, dikit-dikit agama kamu. Oh, karena ambisinya takut terganggu, dia bawa begitu. Ini orang perlu diberi kesadaran juga. Nggak mau sadar, ya maklum. Sebab selama ambisinya belum hilang, dia pasti akan benci terus dengan Islam karena dianggap penghalang. Yang ketiga yang karena dicuci otaknya, ini yang bahaya itu. Dia membenci Islam karena otaknya dicuci. Padahal dia orang Islam. Salah satunya yang sekarang dikumandangkan, buat apa pemimpin Islam? Pemimpin Islam itu semuanya koruptor. Pemimpin Islam semuanya korupsi.
Akhirnya orang Islam sendiri ngomong, nggak penting agama Islam, pemimpin dia penting bisa menghadirkan ekonomi, nggak korupsi. Islam pun kalau korupsi itu apa? Orang Islam korupsi semua. Nah ini yang bahayanya, dia benci dengan Islamnya sendiri karena otaknya dicuci. Ini lebih bahaya lagi. Pernah satu orang jenderal pidato yang memberi ceramah saya di satu kabupaten di Riau. Pejabat itu bilang begini, maaf ya Pak Kiai, wah saya belajar berdakwah juga nih. Saya udah tugas di sini setahun. Saya lihat semua penjara di Riau ini ternyata isinya hampir 100% orang Islam semua. Ini maaf ya, walaupun pahit saya harus katakan. Hampir 100% orang yang di penjara di Riau ini orang Islam. Berarti orang Islam itu memang cacat. Korupsi, narkoba dan sebagainya. Ya kan? Ini kan kenyataan. Ilmiah. Saya diam saja, nggak berubah, nggak saya diam saja. Pas giliran saya ceramah agama aja. Di ujung baru saya bilang, teringat deh tadi yang Bapak bilang ya. Memang begitu Pak. Bapak datang ke Riau ini karena Riau ini 99% orang Islam, isi penjaranya ya 99% orang Islam, dan itu logis. Kalau saya ke Amerika Pak, 99% isi penjara Amerika itu orang Kristen. Kalau Bapak ke Bali Pak, 99% isi penjara di Bali itu orang Hindu. Bapak ke NTT 100% Pak yang masuk penjara di NTT orang Kristen. Lah ya biasa, apalagi Bapak ke Cina 100% yang di penjara Cina orang Cina Pak. Wah dia pun baru, waduh. Lihat itu. Kalau itu nggak dijelaskan, nggak dibantah, berapa banyak orang Islam itu jadinya tercuci otaknya. Dan kalau ada tercuci otaknya nanti dia bilang, orang Islam nggak beres. Nah, saya ini sudah ke penjara, orang Islam dulu. Nah, kalau begitu gimana? Udah, kalau milih wakil rakyat, milih pemimpin nggak usah orang Islam. Buktinya paling banyak orang Islam. Kan aneh kalau di Indonesia ini misalnya orang Kristen itu 6%. Tiba-tiba yang masuk penjara di Indonesia ini 60% orang Kristen. Aneh nggak? Makmur rono-rene kan? Nggak mungkin. Kalau di Aceh yang paling banyak masuk penjara ya orang Aceh. Masa orang Papua ngerampok di Aceh? Jauh amat, modalnya aja berat ya kan? Modal ongkosnya aja 7 juta. Yang dirampok sendal jepit. Kalau membenci Islam karena dicuci otaknya ini luar biasa, ruginya kita orang Islam. Dulu, zaman PKI, cuci otak itu pun jalan juga. Agama itu adalah candu kehidupan. Agama adalah candu kehidupan. Berarti kayak nisab candu itu kalau dulu ya ganja ya. Ganja belum ada zaman itu. Candu itu narkoba. Kalau sekarang candu itu kan candu rokok gitu ya, kecanduan rokok. Gitu ya. Kalau ada kecanduan memang orang kalau ada kecanduan buta matanya. Dibungkus rokok itu bilang merokok membunuhmu, tetap ada. Merokok membunuhmu, membunuh kamu bukan saya. Membunuh dia. Nah, udah cuci. Candu kehidupan. Agama itu candu kehidupan. Sehingga akhirnya orang-orang Islam sendiri nggak mau beragama. Kemudian dikatakan nih PKI itu enak. Kenapa? Karena bagi rata sama rasa. Sama rasa. Kalau Islam itu enggak. Orang miskin cuma diberi 2,5%. Sama orang kaya 2,5%. 1/40 sedikit. Kalau kita komunis nanti maju berjaya di Indonesia sama rasa. Gaji jenderal sama kopral sama. Goblok. Kopral sama jenderal sama. Makan semeja bayar sendiri-sendiri. Supirnya kopral, bosnya jenderal, makan di meja sama di restoran. Giliran bayar masing-masing.
Kata kopernya, Pak, kok nggak dibayari sih, Pak? Lo gaji gua sama saya sama. Saya bayarin kamu. Nggak manusiawi, tapi begitu kejadian itu. Bojomu, bojoku. Bojoku, bojomu. Enak juga tuh. Dulu di daerah saya begitu, tukar-tukar istri. Bojomu, bojoku, bojoku, bojomu. Boleh tukar seminggu. Yuk tukar. Bilang sih no. Seminggu. Oh iya, awas ya, seminggu ya. Ya, seminggu. Soalnya minggu ngarep aku arek tukar karo si anu. Asik juga di komunya. PKHI. Ketahuannya waktu SMP saya. Mereka ada yang mau naik haji. Soleh udah tobat, mau naik haji. Saya dipanggil habis sholat isya ke rumah. Masih SMP. Saya datang. Saya pikir ada kenduri sampai rumahnya saya sendiri. Naik sepeda saya. Woi, Jakong, Mas, saya duduk, kasih minum kopi atau teh atau susu, pokoknya udah disediain. Wah, servis nih, saya pikir ada apa ya? Apa saya disuruh kawin sama anaknya? Masih SMP, bingung juga. Terakhir baru ngomong, ngene ki saja nih. Bawa ikarek naik haji, muka haji aku karo bawa itu ikarek. Lu mau Mekah, alhamdulillah, saya senang sekali kan. Tapi kene ganjelan itu ada masalah nih. Kenapa? Iki wawa wedok iki udah bojoku. Loh. Udah bojoku. Ini perempuan ini bukan istriku. Waduh. Istri ini bojone sapa? Bojone wah anu kono itu. Disebut namanya si anu. Waduh. Terus bojone sing anu, bojone dhekku, bojoku. Jadi istriku ini istrinya si anu itu istrinya, itu istriku yang asli. Lo kok bisa begitu? Tukar. Lo tukar? Iya, janjinya seminggu. Pak kepenak lanjut. Aduh, saya SMP sudah menyelesaikan seperti ini di kampung saya. Dia bilang panggillah bawa itu, bawa istrinya juga. Diceraikan. Karena kami udah nggak campur, udah tua. Ya tapi harus cerai juga. Cerai, panggil lagi orang untuk menikahkannya. Aduh, kok bisa begitu saya? Wong biyen zaman PKI boleh tukar-tukar kok. Nah, jadi zaman PKI memang boleh tukar-tukar. Ini cuci otak yang luar biasa. Sekarang mulai lagi itu dicuci lagi. Sekarang jangan bawa Islam. Islam buat apa? Kalau koruptor buat apa? Lebih bagus tidak Islam asal tidak korupsi. Nah, ini cuci otak. Yang paling ngeri apa? Percuma kau puasa, percuma kau sholat, ternyata kau korupsi. Oh, kalau begitu lebih baik korupsi sekalian nggak sholat dan nggak puasa. Jadi lebih baik nggak puasa nggak sholat korupsi daripada korupsi sholat dan puasa begitu. Jadi cuci otak. Bagaimanapun lebih baik orang yang sholat, haji, puasa, mencuri daripada orang yang nggak haji, nggak sholat, nggak puasa, mencuri. Mana lebih baik? Kalau ditimbang sama Allah, lebih baiklah yang sholat, puasa, haji, mencuri. Karena fasik ini kan 3 tingkatan. Yang pertama, perintah Allah nggak mau, perintah Allah mau, larangan Allah mau. Oh, ini yang pertama. Sholat mau, puasa mau, zikir mau, naik haji mau, nyolong mau, zina mau, mabuk mau, semua mau pokoknya dia, mau. Ini orang baik, tidak, ini orang fasik, orang durhaka. Yang kedua, dua-dua nggak mau. Sholat yuk, enggak. Puasa yuk, lemes, nggak mau. Zina yuk, nanti kena AIDS, nggak mau. Nyolong yuk, waduh, ketangkep sama orang dibakar hidup, nggak mau. Semua nggak mau. Baik ini. Enggak, ini jangan, ini fasik. Yang paling parah, perintah Allah nggak mau, larangan Allah getol, ini yang paling parah. Sholat yuk, buat apa sholat? Zikir yuk, buat apa zikir? Nyolong yuk, oke. Ini yang paling parah. Nanti ditimbang sama Allah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Kalau lebih banyak baiknya daripada jahatnya banyak, baiknya banyak. Tapi kalau ditimbang lebih berat amal baiknya,
masih masuk surga nih orang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, kalau ditimbang jahat semua. Oh, neraka lebih cepat lagi tuh. Kok lebih cepat dia? Karena dia nggak ada baiknya, jahatnya aja yang ada. Jadi jangan bilang percuma. Percuma, ini cuci otak. Mana ada percuma? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa membuat satu amal baik walau sebesar zarah, Allah lihat amalnya itu, Allah bayar. Berapa kali? Walahu asyru amsalihah, 10 kali lipat. Jangan bilang percuma. Ini cuci otak juga. Saya pernah dengar tuh seorang wanita berantem, bertengkar gitu. Terus dia bilang sama musuhnya, percuma kau pakai jilbab. Kok percuma? Apa lebih bagus kayak saya ini sekalian gitu, pakai celana pendek begitu? Ya tidak dong. Orang pakai jilbab tidak percuma. Orang sholat tidak percuma. Orang ada lagi bilang, percuma kau naik haji. Loh, masa naik haji percuma? Udah haji korupsi juga. Jadi kalau begitu sekalian korupsi nggak usah naik haji gitu. Ya yang paling bagus kan naik haji jangan korupsi. Ya, itu idealnya begitu. Tapi jangan dibilang percuma. Ini cuci otak. Akhirnya orang Islam sendiri, karena otaknya dicuci, dia membenci agamanya sendiri. Ini yang paling berbahaya dari kebencian-kebencian terhadap agama. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin.